Oke, halo semuanya. Selamat datang di video ini yang akan membahas tentang pentingnya membangun masyarakat yang anti korupsi. Betul? Betul? Betul. Nah, Alright. Nah, korupsi ini merupakan masalah serius yang merugikan bagi negara dan masyarakat luas. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang bersih dan adil. Benar. Merdeka. Berarti tidak hanya pejabat-pejabat negara atau pemerintah negara aja ya. Yes, of Nah, course. jadi masyarakat Indonesia itu juga harus tahu apa itu anti korupsi juga, cara menanggulanginya gimana juga. Yes, alright, Merdeka. benar sekali. Nah, sebelumnya nih teman-teman udah tahu belum sih apa itu korupsi? Mas namanya nggak disebutin. Nah, Perkenalan dulu. sebelum itu, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita perkenalan dulu nih. Nah. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. salah, Apa? tak tuntuang. Nah, jadi ini perkenalkan, nama saya Pradita Sapraguna Ramasina dengan NIM A15 2021 01985. Kemudian saya adalah Kanjeng Imas dengan NIM A15 2021 02006. Yang terakhir kali siapa Mas Rian? Saya Rian Maulana Cipambudi dengan NIM A15 2021 02019. Dan sebenarnya ada satu lagi teman kita Dimas Ananta Saputra akan ikut di video ini di akhir nantinya karena Akan di akhir kesimpulan. Notulen. karena ada berhalangan. Oke. Oke, jadi nih tadi kita back to the topic ya, guys. Nah, korupsi sendiri apa sih, teman-teman? Nah, korupsi ini merupakan praktek penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dengan maksud ya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal melalui manipulasi, penyuapan, penggelapan dana atau tindakan korupsi lainnya. Korupsi ini terjadi di berbagai sektor termasuk pemerintahan, bisnis, dan juga masyarakat. Contohnya EKTP Tambalan. Nah, itu saya tidak tahu teman-teman kok itu. Nah, cukup. korupsi ini tuh mempunyai dampak negatif, teman-teman. Nah, ini ada beberapa dampak negatif yang sudah saya riset. Nah, Apa aja tuh Kak? yang pertama, perekonomian yang tidak berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ketidaksetaraan dan juga kemiskinan. Nah, kemiskinan ini masih terus melonjak tinggi di negara Konoha ini. Nah, Semarang pun masih banyak ya. Yes. Masih tidak dilihat oleh pemerintah. Yes. Nah, lalu nih yang ketiga itu ada kerusakan infrastruktur dan layanan publik. Lalu keempat ini ada ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga. Nah, lalu untuk yang terakhir ini gangguan pada investasi dan perdagangan internasional. Berarti yang poin terakhir itu berdampak sekali ya untuk Ya, masyarakat beberapa ekonomi kali ekonomi negara. Nah, Sekarang aku mau tanya, sebenarnya akar dari korupsi itu apa sih? apa itu kira-kira akarnya? Nah, akar korupsi itu lebih ke sistem pemerintahan yang masih kurang dilihat oleh banyak. Pengawasan. Nah, Rendahnya pengawasan. tepat sekali. Masih banyak celah-celah yang bisa diselipit-selipitan sama tikus-tikus berdasi. Seperti di KPK. Rumah KPK buat apa? Buat masuk tikus. Saya tidak ikut-ikut ya, teman-teman ya. Akar dari korupsi ini lebih banyak di pemerintahan. Yang saya tahu lebih di bupati gitu lebih masih banyak ya. Masih banyak, Masih apalagi banyak. yang kayak di desa-desa seperti itu pasti Yang berhubungan sama lembaga pemerintahan. ya benar. Nah, makanya dari itu dampak dari keseluruhan negatif ini itu sangat berdampak merugikan bagi perekonomian, pembangunan dan kehidupan masyarakat. Jadi kita tuh harus memberantas korupsi ini dan pembangunan masyarakat anti korupsi menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, berkelanjutan dan bermartabat bagi warga negara Indonesia. Benar sekali. Nah, tanggapan kalian nih, apa sih yang menjadi faktor masyarakat jadi ikut korupsi itu apa sih? Oke,
Mungkin kemungkinan ya, kalau dari saya sendiri itu orang jadi ikut-ikut korupsi itu karena satu mungkin kepepet. Nah, iya. Kepepet Karena ekonomi. karena perekonomian dan keadaan. Yang kedua mentalnya sakit. Nah, itu. Ya, Ya. itu yang kedua. Secara garis besar ya teman-teman ya. Secara Tidak garis semuanya. besar. Tidak semuanya, hanya beberapa oknum aja. Ada beberapa oknum. Tapi oknumnya banyak. Duh, jangan dipatahkan dong. Jangan dipatahkan. Jangan dipatahkan Tapi dong. memang kenyataannya seperti itu. Nah, itu. Yang jadi korupsi itu bukan hanya Kalangan atas. kalangan atas pemerintah saja. Sebenarnya itu banyak sih. yang Banyak korupsi. sekali di kalangan bawah-bawah Karena- seperti kita ini. Karena menurut saya masyarakat didistract oleh pemerintahan yang ikut-ikut menjadi korupsi. Seperti contohnya, contoh kecil aja nih, contoh kecil dari sekitaran kita lah. Iya. Korupsi uang UKT. Uang UKT. Dikorupsi. UKT aja di- Waduh gem. Misalkan kita dikasih ke orang tua 5 juta, ntar yang 2,5 dipakai dulu. Nah, itu juga korupsi teman-teman. salah Tapi satu- kalau gitu berarti itu akar masalahnya itu bukan dari pemerintahan doang, berarti emang dari hati nuraninya. Dari dirinya sendiri. Nah, itu nurani. Nah, gitu. Apalagi misalkan waktu SD, pasti kalian semua pernah korupsi. Uang jajan. pernah sih. Uang Itu jajan. pernah sekali itu. Nah, itu juga bisa. Uang untuk nabung, ternyata buat jajan. Nah, itu juga masuk korupsi teman-teman. Semuanya tuh kembali ke akhlak kita masing-masing. Seberapa amanah Yes. kita dengan tanggungan yang Kemudian nih, diberikan. langkah-langkah membangun masyarakat anti korupsi itu gimana sih? Nah, untuk membangun langkah-langkahnya agar masyarakat itu anti korupsi itu satu tanamkan kepada diri kita sendiri mindset dan juga dekat dengan Tuhan. Nah, mendorong kesadaran masyarakat bahwa korupsi itu bisa merugikan diri sendiri gitu loh. Bukan hanya untuk pemerintahan saja, karena masyarakat yang korupsi pun bisa merugikan diri sendiri atau orang lain juga. Ya, benar. Contohnya aja nih, misalkan nih, korupsi itu bukan melulu tentang uang ya teman-teman ya, bukan tentang uang. Iya. Contoh, kita lagi ujian sekolah nih, pasti kan kita semua pernah lah yang namanya menyontek. Nah, menyontek itu juga bagian dari korupsi teman-teman. Korupsi jawaban, dimana nilai kita yang menyontek itu lebih tinggi daripada teman kita yang emang benar-benar mikir. Itu juga masuk korupsi teman-teman. Jadi korupsi ini bukan tentang hal yang kita pikir Besar. uang. Tidak teman-teman. Banyak statement masyarakat yang bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari korupsi, itu sangat salah besar. Karena kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi kalau bukan dari orang terdekat kita saling mengingatkan gitu kan. Gitu, mungkin korupsi di Indonesia pun akan hilang. Balik lagi ke mindset. Nah, Tapi tanpa mindset pun, kalau gak dibarengi dengan pengawasan dan integritas dari sebuah lembaga yang selalu checking tiap anggota negara gitu kan sama aja. Iya. Baru juga dibuat kekuatan penguasaan lembaga anti korupsi. Nah, berarti kan ada kalau untuk pemerintah berarti ada sistem dari pengawasan yang salah ya. Sistem yang lebih kuat dan Nah, harus ditingkatkan. Mungkin lagi. mungkin menurut saya tuh Bring back. Nah, teman-teman, kita balik lagi nih tadi nih. Pentingnya kita tuh membangun masyarakat anti korupsi. Nah, setelah beberapa riset yang telah saya lakukan menggunakan beberapa artikel. Nah, tapi artikelnya udah hilang ya. Maksudnya nggak masuk ke dalam video ini. cuma kita Nah, kita dibacakan saja. rangkum saja. Nah, di situ ada beberapa poin nih dan beserta tujuannya. Tujuannya kita membangun masyarakat yang anti korupsi. Anti korupsi. Nah, yang pertama nih, pentingnya kita membangun masyarakat anti korupsi. Pertama, membangun keadilan sosial. Kenapa sih kita harus membangun keadilan sosial? Karena korupsi ini merugikan masyarakat dengan mengalihkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dengan membangun masyarakat yang anti korupsi, kita dapat mendorong keadilan sosial dan memastikan bahwa semua orang dapat mengakses keadilan dan manfaat yang setara dengan sumber daya dari publik. Nah, sumber daya dari publik. Nah, itu. Lalu untuk yang kedua nih, poin B. Menciptakan pemerintah yang bersih dan efektif. Waduh, ini Susah. biasanya susah. kalau pemerintah, biasanya korupsi identik dengan pemerintah. Aduh.
Nah, kenapa sih kok soal pemerintah yang bersih dan efektif ini tuh korupsi melemahkan lembaga-lembaga pemerintah dan merusak integritas sistem politik. Yes. Nah, membangun masyarakat anti korupsi membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan efektif dalam memberikan layanan publik yang adil dan berkualitas. Benar sekali itu. Percuma kalau masyarakat kita udah anti korupsi tapi lembaga-lembaga besarnya masih korupsi. Nah, apalagi kok di lingkup KPK pemerintahan kan sangat-sangat parah sekali ya. Lalu nih, selanjutnya nih. Poin C, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, kenapa sih kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Karena korupsi ini menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, teman-teman. Dengan membangun masyarakat yang anti korupsi, kita dapat menciptakan lingkungan di mana sumber daya publik digunakan dengan efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Nah, banyak masyarakat yang ingin menjadi anggota kepemerintahan yang ingin korupsi besar-besaran. Aduh, gimana tuh? Mencari untung. Nah, cari keuntungan bukan sendiri. menjadi pemerintahan untuk masyarakat, tapi pemerintah untuk kepentingan pribadi. Aduh. Tanamkan mindset masyarakat anti korupsi. Nah, harusnya pemerintahan yang membuat menanamkan mindset itu ke masyarakat. Jadi di Pemerintah pemerintahan sebagai contoh. pemerintah sebagai gitu. contoh. Tapi kalau pemerintah udah bobrok mau gimana lagi? Nah, Ya, kita maka perbaikin. Nah, maka dari itu Dari diri sendiri. Nah, dari 2024 ini semoga korupsi menurun lah ya. Amin. Nah, terus lanjut nih. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintahan. Nah, korupsi ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan sistem politik. Nah, Dengan membangun masyarakat yang anti korupsi, kita dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, sehingga memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut. pilihlah Pemimpin yang aman. pemimpin yang amanah. Jangan cuma di banner parpol doang loh. Aksi nyata dong. Nah, aksi nyata. Sudah. Harus ada, ya. Nanti kemana-mana ini. Takut nih saya nih. Ini nih untuk yang terakhir nih. Bentar dong, kan belum tujuannya. Oh belum Tujuannya belum. Oke. Nah, Boleh tujuannya kasih tahu. kita untuk membangun masyarakat anti korupsi. Masa kalian nggak mau tahu? Nah, Simak terus ya. yang pertama nih, Apa? menciptakan kesadaran akan korupsi. Nah, Poin paling penting. poin paling tadi. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang korupsi, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi, melaporkan, dan menolak tindakan korupsi. Yang kedua nih, mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi. Membangun masyarakat yang anti korupsi bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi. Hal ini meliputi menghindari tindakan korupsi, menumbuhkan nilai-nilai integritas, dan mempromosikan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tujuan lainnya adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ini melibatkan pembentukan dan penguatan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti lembaga anti korupsi, sistem pelaporan pengaduan, dan audit publik maksudnya. Untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik. Nah, lalu untuk selanjutnya ini ada membangun sistem hukum yang kuat dan efektif. Nah, Membangun masyarakat anti korupsi juga bertujuan untuk memperkuat sistem hukum hukum dalam menangani kasus korupsi. Ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, pemberian sanksi yang setimpal, dan memastikan independensi Nah, lembaga peradilan benar dalam sekali. menangani kasus Nah, korupsi. apa sih menurut kalian hukum apa yang cocok untuk oknum-oknum yang suka korupsi nih, yang suka korupsi gede-gedean? Hukum mati. Hukum penjara kan percuma. Percuma kalau penjara, tapi kalau di penjaranya masih ada AC. Nah, Tapi kalau masih disuap gimana? Ingat kata-kata Nasaruddin dulu, kalau terbukti korupsi dia bakal digantung di Monas, tapi kenyataannya gimana? Aduh, gitu. digantung pakai duit. Aduh. Nah, ini saya takut sekali ya teman-teman ya. Balik lagi ke poin yang tadi, tujuan kita menjelaskan soal bagaimana membangun masyarakat anti korupsi itu, yang pertama tuh yang paling penting tuh
negara harus berani membangun sistem hukum yang kuat. Nah, Itu paling penting. Soalnya kalau sistem hukum kuat pun tapi masih bisa disuap ya buat apa gitu. oknum-oknum yang masih kurang bisa dipercaya itu masih banyak. Nah, pemerintah harus menjadi contoh lah, harus ada sistem Harus yang tegas, nah harus harus ada sistem yang harus dirubah gitu loh. Nggak bisa kan kalau dikit-dikit korupsi. Dikit-dikit suap. Nah, di lingkup kecil aja korupsi, kalau pemerintah besar aja belum bisa menanggulangi korupsi gitu. Nah, terus ini untuk yang terakhir nih, tujuannya nih mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu tujuan utama adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini termasuk menggalangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengguna anggaran publik, melaporkan tindakan korupsi, dan berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya integritas di masyarakat. Nah, itu anggaran untuk publik ya, Yes. teman-teman, anggaran untuk publik. Jangan takut kalau kita menemukan kasus korupsi di organisasi manapun, di lingkup manapun. Jangan takut. nah. Kalau Anda melaporkan itu, kasus-kasus itu, Anda berarti sudah menjadi Warga negara yang superhero baik. Nah, di negara kita. menjadi salah satu masyarakat yang anti korupsi. Gimana bayangin kalau sifat itu terjadi ke banyak orang gitu loh, kan pasti berdampak sekali bagi masyarakat Indonesia. Nah, Jadi agen perubahan untuk negara kita. Yes. Asik. untuk pemerintahan anggaran untuk publik, iya, untuk publik saja, bukan untuk pribadi kita. Nah, jadi bukan melulu tentang soal pemerintahan ya teman-teman. Kita Mata duitan lu. membangun dari hal yang kecil aja, dari sekitaran dari kita dulu kita aja. ini. Itu sudah membangun dan membantu untuk menciptakan anti korupsi. Nah, siapa tahu kan dari kita, dari kalian semua menjadi bagian dari suatu pemerintahan yang memang, Menjadi Indonesia lebih baik. nah, bisa dapat dipercaya oleh masyarakat gitu loh. Indonesia tanpa korupsi dari dulu kita udah punya kota di bulan. Nah, dengan membangun masyarakat yang anti korupsi dan mencapai tujuannya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, efisien, berintegritas. Masyarakat yang anti korupsi akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan sosial. Guys. Buat negara kita lebih baik, buat anak cucu kita. That's Menuju Indonesia emas. Hello kids, this is your dad. Wes, udah. Nah, menuju Indonesia emas. menuju Indonesia anti korupsi. Nah, mungkin dari kita segitu aja. Nanti kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulan langsung. Oke. Merdeka. Bring back novel Baswedan. Nah, dari pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwa hal kecil ataupun besar tentang korupsi merupakan suatu tindakan salah, yang dimana tindakan salah tetaplah salah, tidak bisa dibenarkan. Jadi kita sebagai pemuda anti korupsi memainkan peran sentral dalam menjaga integritas dan memerangi korupsi dalam berbagai lapisan masyarakat dengan tekad yang kuat. Kita harus membuktikan bahwa generasi muda mampu menjadi pemuda yang memberikan perubahan positif dalam upaya memberantas praktik korupsi. Jadi ayo kita para pemuda, kita perangi korupsi dengan hal-hal kecil sedikit pun itu, karena dimulai dari hal-hal kecil akan menjadi hal yang berdampak besar bagi negara Indonesia ini.